Halo, ini lagi di Vietnam dan ya seperti biasa karena ini video suka-suka saya dan sekarang lagi spiritual. Ayo kita buat video yang bertema spiritual sekali-sekali. Itu adalah sebuah pepatah ya. Pokoknya sejenis kata-kata uang adalah budak yang baik dan uang adalah tuan yang buruk. Tapi saya udah hidup 32 tahun. Sepanjang pengalaman saya yang saya lihat, kalau uang itu budak yang baik, ya itu benar. Begitu banyak hal yang digunakan karena uang. Jadi ada pepatah yang sangat bagus diucapkan Pak Alex Chandra dulu. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang itu bukan masalah. Itu namanya biaya negosiasi. Itu bagus banget. Dan kalau kita benar-benar pikir-pikir, sangat sedikit masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Tentu saja ada, tapi banyak sekali uang itu memudahkan kita dalam cara kita hidup. Tapi uang adalah tuan yang buruk. Sepengalaman saya, sepenglihatan saya, sejujurnya tidak buruk-buruk amat gitu. Karena saya lahir di keluarga yang saya bisa bilang gila uang, tentu ada yang lebih gila lagi. Tapi relatif kita sangat suka uang. Dan sebenarnya oke-oke aja. Maksudnya saya ngelihat banyak yang semua manusia dalam tanda kutip kan punya tuannya masing-masing kan. Dan saya ngeliat gila uang itu lebih baik daripada contohnya gila seks gitu kan. Ada orang yang kalau dia cowok dia suka punya simpanan atau nikah lagi atau aneh-aneh. Jadi lebih baik kita punya uang sebagai tuan daripada seks sebagai tuan. Ada yang memiliki kenyamanan sebagai tuan, ada yang punya gereja atau masjid atau apa sebagai tuan, dan ada yang punya teman-teman sebagai tuan, ada yang punya status sosial sebagai tuannya, ada yang punya pendidikan sebagai tuannya, dan secara atau keluarga secara sebagai tuannya. Dan secara umum saya melihat uang itu tuan yang baik gitu loh. Ya oke lah, nggak baik-baik banget, oke lah ya. Mengajarkan kita buat disiplin, mengajarkan kita buat nggak aneh-aneh, mengajarkan kita untuk berpikir logis, atau paling tidak sering kali begitu kan, berani ngambil resiko, bisa ngitung ya. Begitu banyak hal-hal yang bagus yang diajarkan dalam spirit untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi tentu kadang-kadang ada penderitaannya juga. Tapi ya saya lihat yang lain-lain lebih ngeri. Itu oke lah, itu bahasa non spiritualnya. Spiritualnya itu di sini. Sebenarnya mencari uang itu nggak ada salahnya. Cinta uang tuh nggak ada salahnya. Tapi kan orang suka banding-bandingin kan. Pilih mana nih, uang atau keluarga, uang atau teman. Dan perbandingan superlatif seperti itu di dunia nyata itu jarang sekali terjadi. Saya nggak pernah dengar teman saya ada yang anaknya diculik, kemudian ditodong pistol, bilang kalau kamu nggak transfer seluruh harta kamu ke saya dalam tempo 24 jam saya tembak kepala anak kamu. Itu kan skenario di film-film. Kenyataannya di dalam kehidupan sekitar sehari-hari kan kita nggak mengalami itu kan. Kita ngeliat ya kadang kayak uang lagi seret nih, tapi si anak baru mau ulang tahun, kita buatin pesta nggak, pestanya kayak apa, kadonya apa. Kita sering kali dalam hidup ketemu yang kecil-kecil seperti itu. Uang kita pas-pasan, teman kita ulang tahun, kasih hadiah nggak. Hal-hal kecil seperti itu, bukan yang kayak kamu mau punya uang banyak tapi sendirian di hutan, atau kamu punya, pilih mana nih, punya teman banyak atau punya uang banyak. Sebenarnya kan jarang kita berada dalam situasi seperti itu. Tapi yang benar itu adalah kita bisa aja punya semuanya kan, kesehatan yang baik, teman yang banyak, uang yang banyak, dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang penting itu adalah kita tuh tidak terikat dengan segala sesuatunya, dan dalam kebijaksanaan kita yang terbatas kita bisa memilih gitu loh. Kadang kita milih teman, kadang kita milih kesehatan, kadang kita pilih keluarga, dan kadang kita pilih uang gitu loh. Kalau kita tidak terikat, kita bisa memilih dengan lebih bijak. Jadi ya lepaskanlah keterikatan itu. Dan dalam situasi krisis jangan jadi binatang gitu. Jadi baru-baru saya ngikutin video yang bagus. Buddha itu artinya apa? Bu itu artinya pikiran, Da itu artinya di atas.
Buddha itu artinya di atas pikiran. Kebalikannya Buddho, di bawah pikiran. Di bawah pikiran kan artinya mengandalkan insting. Anggap saja kalian suka wanita gitu kan. Ya maksudnya kalau Anda berada di atas pikiran kan bisa bisa mengatur itu semua gitu. Ternyata cewek itu nggak suka, ya sudah gitu kan. Tidak terikat gitu. Oh ya sudah. Mungkin di masa depan dia tertarik, atau mungkin ketemu yang lebih baik atau lain sebagainya kan. Kita mau sama-sama happy, kita happy dan dia happy. Itu namanya Buddha. Kita berada di atas pikiran kita. Kita berada di atas keinginan kita. Ternyata dia mau, kita pun bisa mengatur keinginan itu di dalam tahap yang tepat gitu kan. Kebalikannya Buddho, di bawah pikiran. Dia nggak mau, kita culik, harus kita perkosa. Nah itu kan ngawur. Jadi jangan sampai terikat. Nah yang susah tuh berada di tengah-tengah itu. Karena kan seperti kata pepatah, when you like the flower, you pluck the flower and you put it in your face. When you love the flower, you water it and you see it grow. Ketika kita di tengah-tengah, kita kadang-kadang miss yang mana itu love dan yang mana itu ego. Tapi kalau kita benar-benar pikir baik-baik, kita bisa ketemu jawabannya. Which is karena kita nggak mikir-mikir banget biasanya sih ego. Tapi pikirkan baik-baik dan semoga ini bisa memberikan pencerahan. Kalau ternyata hidup ini itu ke arah mana, hidup ini bebas. Ke arah manapun kita bisa bergerak, semua impian kita bisa kejar, belum tentu kita bisa capai. Tapi apapun itu, jangan terikat. Thank you.